Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sia-sia belajarnya. Iya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa saja? Berpikir Jadi hari ini kita lanjutkan materinya yaitu berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Fida punya video. Kira-kira judulnya apa kelihatan? Bacanya? Jadi Bu Fida punya video Donald Trump akan hapus Indonesia dan Rusia dari peta dunia. Jadi silakan dilihat, disimak ya. Muncul penjelasan Trump akan menghapuskan Indonesia dan Rusia dari peta dunia. Nah, faktanya selanjutnya informasi bahwa Presiden Donald Trump akan hapus Indonesia dan Rusia dari peta dunia. wow. Kenapa tiba-tiba Trump ngomong begini? Nah, ada videonya ya, Pak. Jadi ada pidato Trump yang disandingkan dengan Prabowo dan Vladimir Putin salaman. Ya. Nah, Trump, Vladimir Putin kita tahu orang ini berseteru gitu. Ya. Nah, ini ada foto Prabowo Vladimir Putin. Nah, di video ini kemudian ditayangkan sebuah pidato Trump berbahasa Inggris. Nah, kita dengarkan aja. Nah, dari pidato ini dia berbahasa Inggris diberikan subtitle pakai bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Indonesia itulah muncul penjelasan Trump akan menghapuskan Indonesia dan Rusia dari peta dunia. Nah, faktanya bukan seperti itu gitu. Oke. Jadi videonya benar, suaranya benar, subtitlenya yang salah. Ya. Tapi pertemuan Prabowo Putin yang kemarin itu kan? Iya, Prabowo kemarin. Putin ke Rusia kan? Nah, ini pidatonya Trump ketika dia menjabat diresmikan sebagai presiden Amerika Serikat. Dan waktu pidato dia itu adalah tentang dia mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Oh, namanya diganti. Diganti Gulf of Mexico to Gulf to Meksiko Amerika. Oke. Jadi diganti nama teluknya itu. Bukan ambil erase Indonesia and Rusia from the map of the world gitu Iya, ya. bukan menghapus. Menghapus Indonesia dari peta dunia. Nah, itulah ya, karena videonya ada ditayangkan dengan Prabowo, ya seolah ini beneran. Dan ini kayaknya lagi ngetren nih. Ya banget ini. Ngetren nih, karena buat orang yang nggak terlampau paham bahasa Inggris percaya aja. Percaya aja. Kedua, orang yang cuma sekedar lihat video, Oke aja. ya, udah malas baca, udah malas berpikir gitu. Udah gitu. Ini ada di YouTube atau Di Facebook kan banyak di Facebook. Bener mana apa nih? Boy culo. Boy culut. Udah culut bikin hoax lagi. Baik, pemerintah buka program transmigrasi ke IKN. Kita kan hoax ya. Oke. Hati-hati, IKN tidak untuk transmigran. Dia lagi membangun untuk Dia jadi investor. dari investor. Jadi bukan dari transmigran. Agak susah kalau Anda ke sana. Kalau investor benar. Nah, dari bahasa Indonesia itulah. Nah, kalau sudah lihat video tadi, kira-kira dari video itu apakah ada yang salah dari informasi tersebut? Ada. Kira-kira apa saja
menjadi provokatif. Selain Tasya dan Aulia, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Oh iya, nak silakan. Dari video tersebut kemungkinan terdapat teknik manipulasi atau diskompilasi dengan menggunakan teknik subtitle palsu, padahal aslinya berbeda. Jadi dari ketiga pendapat temanmu benar semua ya. Jadi mungkin dia simpulkan bahwa video tersebut adalah video hoax atau disinformasi. Nah dari judulnya tersebut juga kelihatan kalau dia judulnya provokatif. Nah selanjutnya Bu Winda punya pertanyaan. Pernahkah kalian membagikan informasi yang ternyata keliru? Pernah? Nah, kira-kira contohnya apa saja yang pernah kalian sebarkan? Menggunakan WA? Semua pasti menggunakan WA kan? Kira-kira kalau dapat informasi hoax langsung dibagikan apa enggak? Dibaca dulu apa enggak? Benar dibaca. Kira-kira kalau ada temanmu salah satu Bu Wirda kasih contoh ya, Debian dapat informasi dari Bu Wirda. Nah, kelas 9C ternyata kosong. Nah, tiba-tiba di jam itu ada guru masuk, Pak Dani matematika. Kira-kira Debian mencerna dulu nggak informasi dari Bu Wirda? Tapi langsung dibagikan nggak ke kelasmu? Berarti yang harus dilakukan Debian apa? Langsung konfirmasi ke Bu Wirda. Ditemui Bu Wirdanya, Bu apakah benar kelas kita nanti? Selain WA ada lagi contohnya video yang biasanya di media sosial kan banyak video yang viral ya, biasanya langsung di-share ke teman-teman. Contohnya media sosialnya apa saja? TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Jadi 3 platform itu biasanya sering menggunakan atau menyebar video. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau pendapat lagi? Ada ya, udah. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu berpikir komputasional? Kira-kira dari kata-katanya berpikir dan komputasional kira-kira apa? Berpikir secara logika. Ada lagi? Berpikir secara terstruktur. Ada lagi? Apa anak? Sistematis. Berpikir secara sistematis. Ya, jadi pendapat kalian benar semua. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis. Kira-kira kalau logis itu maksudnya gimana? Masuk akal. Jadi berpikir secara logis dan sistematis. Kalau sistematis berarti apa? Tersistem atau terstruktur. Contohnya kalau dari angka mulai dari 1 apa dari 10 dulu? 1. Jadi berpikirnya runtut ya, berurutan. Dan terakhir yaitu untuk menyelesaikan masalah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup jelas? Jelas. Jadi selanjutnya ada di berpikir komputasional ada 4 pondasi. Jadi kalau menyelesaikan masalah kita menggunakan penyelesaian berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi masalahnya kompleks itu dirinci atau dibagi menjadi lebih kecil atau mudah dikelola. Itu ya. Lanjut yang kedua ada pengenalan pola. Kira-kira pengenalan pola apa itu? Ya, jadi pengenalan pola itu mencari kesamaan atau pola dari data
komposisi dilanjutkan ke pengenalan pola. Kalau sudah pengenalan pola, kita masuk ke 3 yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Jadi abstraksi itu fokus pada informasi yang penting saja. Yang nggak penting kira-kira diapakan? Dibuang atau diabaikan. Lanjut yang ketiga ada algoritma. Apa itu algoritma? Ya, jadi yang terakhir adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dirinci langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu masuk di algoritma. Kalau sudah algoritma, kira-kira masalahnya selesai apa tidak? Dari pondasi berpikir komputasional cukup jelas? Ada yang ingin bertanya? Bagus, ingin bertanya, bagus? Enggak. Ngantuk? Enggak. Nah ini contohnya dari berpikir komputasional. Bunda punya contoh menyusun jadwal pelajaran. Lah kenapa jadwal pelajarannya itu Bu? Yaitu masalahnya ya. Bagaimana cara menyusun jadwal pelajaran untuk 1 minggu agar tidak bentrok antar guru dan siswa. Jadi waktunya hanya 1 minggu. Nah dari masalah tersebut kita selesaikan dengan 4 fondasi berpikir komputasional. Ada yang mau maju untuk bacakan? Ada yang mau nggak? Jadi yang pertama ada dekomposisi, yaitu memisahkan apa tadi? Memisahkan masalah tes menjadi bagian-bagian. Jadi dari jadwal pelajaran itu di bagian-bagian. Yang pertama pasti ada daftar mata pelajaran. Yang kedua ada jumlah jam per minggu. Kenapa per minggu? Karena di masalahnya cukup cari 1. Selanjutnya ketersediaan guru dan ruangan. Kenapa ketersediaan guru? Karena kalau ada pelajaran nggak mungkin tidak ada gurunya, gitu ya. Lanjut ke pengenalan pola. Apa tadi pengenalan pola? Mencari kesamaan dari dekomposisi. Kesamaannya pasti setiap kelas memiliki mata pelajaran inti atau pelajaran wajib yang sama. Kira-kira mata pelajaran wajib itu apa saja? Matematika, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris benar? Bahasa Inggris, terus IPA dan lain sebagainya. Jadi 5 mata pelajaran ini pasti ada di setiap kelas. Selain itu ada guru tertentu hanya mengajar di hari tertentu. Contohnya berbeda. Hari ini berbeda sudah mengajar di 9C. Kira-kira jam ke-1 dan ke-2 ke 9D kah? Terus selanjutnya tahap ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi itu apa? Fokus pada hal yang penting, yang tidak penting diabaikan. Nah, yang penting adalah harinya, terus jam pelajarannya, kelas dan gurunya. Jadi yang kita abaikan terlebih dahulu yaitu siswa. Kalau ada siswanya, tidak ada gurunya, kira-kira pembelajarannya bisa berjalan atau tidak? Sampai sini ada yang tanyakan? Paham? Jelas? Lanjut ya ke langkah terakhir yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah konkret dari masalah. Masalah kita akan membuat jadwal pelajaran
Silakan kelompok 1, jadi angka 1 berkumpul dengan angka 1 yang mendapatkan angka 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Silakan berkumpul ke kelompok 2. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah bergabung sama kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 gimana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi habis ini Bu Firda bagikan lembar kerja peserta diri atau LKPD. Nah, judulnya menyelesaikan masalah hoax digital dengan berpikir komputasional. Sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Nah, kalau sudah dapat LKPD-nya, jadi yang harus kalian kerjakan apa saja, Bu? Jadi di LKPD ada 4 langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi Bu Firda sudah tuliskan di situ ada masalah, yaitu seorang siswa membagikan informasi dari media sosial tanpa mengecek kebenarannya. Ternyata informasi tersebut adalah hoax dan menyebabkan kepanikan di grup kelas. Setelah ada masalah, di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu penyelidikan mandiri atau penyelidikan secara berkelompok. Jadi dari masalah tersebut silakan diselesaikan dengan 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Lanjut ke langkah ketiga yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Karena sudah melakukan langkah 1 dan 2, langkah 3 kalian akan membuat poster. Jadi posternya itu temanya apa? Yaitu solusi kreatif untuk mencegah penyebaran. Gitu ya, sampai langkah 3 ada yang ditanyakan? Lanjut langkah keempat yaitu analisis dan evaluasi. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan. Kelompok 3 sudah sampai mana? Jadi sekarang kerjakan poster. Kira-kira ada kesulitan apa? Kalau di langkah 1 kira-kira mudah apa susah? Bisa diselesaikan? Bisa. Angka 4? Bisa? Bisa. Jadi gak ada yang tanya lagi ya. Langkah 3, jadi langkah 3 itu kan mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, nanti silakan buka kanvanya. Pakai kanva. Nah, kanvanya itu silakan buat poster. Ini kan pilihan foto ya. Ada infografis, poster, video pendek. Kira-kira kalian ambil yang mana? Poster. Jadi kalau poster jelas kamu buat baik, terus didesain. Kira-kira jawaban dari solusi kreatif atau mencegah penyebaran hoax itu bagaimana? Apa saja? Nih, tanyakan lagi. Terima kasih.
presentasi? Mungkin udah tunjuk ya? Karena biasanya diawali dengan kelompok 1 sekarang kelompok 5. Mana kelompok 5? Silakan maju. Kelompok 5 sudah siap presentasi? Sudah. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berdirinya kita di sini adalah untuk mempresentasikan LKPD berpikir secara komputasional. Perkenalkan, nama saya Aulia, absen 7. Perkenalkan, nama saya Tasya, absen 4. Memperkenalkan, nama saya Radita, absen 25. Saya Jadian, absen 30. Saya Muhammad Faisal Fauzi, absen 11. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Langkah pertama, identifikasi masalah. Apa dampak dari masalah ini? Dampak dari masalah ini yang pertama adalah menyebabkan kepanikan di grup kelas. Dan yang kedua, mempengaruhi ketenangan siswa lain, menurunkan kepercayaan terhadap informasi yang dibagikan, serta meningkatkan potensi konflik atau kesalahpahaman. Dan siapa saja yang terdampak? Yang terdampak ada banyak. Yang pertama, seluruh siswa di grup kelas, guru atau wali kelas, dan orang tua jika informasi menyebar lebih luas. Dan mengapa masalah ini bisa terjadi? Informasi dibagikan tanpa dicek terlebih dahulu dan tidak tahu cara memverifikasi kebenaran berita dan kurangnya literasi digital dan kesadaran terhadap hoax. Langkah keduanya yaitu gunakan berpikir komputasional. Langkah berpikir komputasional dan komposisi. Memecahkan masalah. 1. Siswa membagi info. 2. Info belum diverifikasi. Yang ketiga, info ternyata hoax. Dan yang keempat, terjadi kepanikan. Pengenalan polanya, biasanya hoax tersebar cepat dan disertai kalimat sensasional atau provokatif. Hoax sering muncul tanpa sumber yang jelas. Atraksi, fokus pada inti masalah. Informasi dibagikan tanpa proses verifikasi. Algoritmanya yaitu langkah-langkah mengecek hoax. Yang pertama, terima informasi. Yang kedua, cek sumber dan tanggal. Yang ketiga, cari berita pendukung dari resmi. Yang keempat, jika ragu jangan disebarkan. Dan langkah ketiganya yaitu membuat poster. Jadi teman-teman, ini adalah langkah ketiga poster yang telah kita buat. Solusi kreatif untuk mencegah penyebaran hoax. Dan yang pertama adalah verifikasi sumber. Selalu periksa keaslian sumber sebelum membagikan berita. Nomor 2, tinjau isi berita. Antum buru-buru dan melakukan pembahasan terhadap berita. Tinjau isi berita. Teliti konten berita secara keseluruhan sebelum membagikannya. Sumber terpercaya. Pilihlah sumber berita yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terlalu dramatis. Ya, dari kelompok 5 sudah presentasi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, Apa tambahnya tadi? tanyanya ke kelompok 5 baru berbeda. Apa tambahnya tadi tidak seseorang
supaya lingkungan digital tetap aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. 1 Gimana kalian? Jawabannya dari Demian sudah jelas. Satu lagi. Apa bahaya jika seseorang membaca berita tanpa meninjau isinya terlebih dahulu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Beresiko mempercayai informasi salah dan berita hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman. Iya, jadi kalau langsung percaya sama berita yang tidak ada sumbernya, itu resikonya merugikan banyak pihak. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 5 ke kelompok 5? Tidak ada. Kalau tidak ada kelompok 5, terima kasih, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repost untuk kelompok 5. Karena sudah presentasi semua, dalam waktunya hampir habis, bekerja ada pertanyaan buat refleksi hari ini. Nah, jadi Bu Figa punya 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa pelajaran penting yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Kira-kira jawaban apa saja? Pentingnya berpikir kritis. Rio, tahu apa ya? Tidak langsung menyebarkannya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Kalian? Hoax bisa berdampak besar meskipun terlihat sepele.